Halo, kembali lagi di ruang ngobrol. Masih Halo. bersama OPFC Mas Fudo ya. Iya. Kali ini karena break, kita akan membahas One Piece, prediksi One Piece season 2 ya. Gampangnya sih. Jadi sebenarnya udah ada selentingan-selentingan dari pihak produksinya kalau skripnya udah siap, Mas. Cuman kita nggak tahu, tapi perkiraan mereka katanya antara 12 sampai 18 bulan kalau setelah demonya berakhir. Ya, demonya berakhir. Demonya aja belum tahu kapan berakhir. Iya. Yang jelas produsernya optimis kalau Netflix akan memperbarui season 2 ya. Ya, jadi perkiraan ya paling 2 tahunan lagi lah paling. Karena memang penerimaannya sangat positif sih. Iya, jadi kita bisa positive thinking buat budgetnya juga ya, Mas ya. Jadi, Oke, langsung aja kita bahas. Kita ini sih, Mas. Jadi kita teman-teman, kita mau bahasnya apa aja sih yang bakal diadaptasi, arc mana aja yang bakal diadaptasi. Soalnya kan kita tahu ya, Mas ya, season 1 kemarin yang baru aja rilis ini ada beberapa arc yang dipotong dan atau digabungin. Dan ada yang malah di skip sama sekali kayak Gaimon. Iya. Jadi kayak kita ini pengen bahas arc mana aja sih yang kira-kira bakal diadaptasi dan diadaptasinya kira-kira bakal kayak gimana. Jadi mungkin langsung aja ya, Mas ya. Langsung aja. Yang pertama setelah ketemu Nami, kita bakal dimasukkan ke harusnya di season 1 harusnya kita ke Logu Park ya, Mas ya. Dan smokernya udah ada. Smokernya udah ada. Makanya oke lah, pasti ada smoker dan pasti mampir ke Lockton karena itu akan jadi titik titik awal masuk Greenland ya. Aku mungkin satu episode cukup sih ke Lockton ya, kalau cuman Lockton. Kalau aku sendiri, Mas, ngerasanya ya smoker muncul bisa jadi malah nggak mampir ke Logu Town karena upacara yang di atas, upacara apa sih masuk Grand Line itu yang kakinya diangkat ke barel, ke gentong dan mengumumkan impian masing-masing itu udah dilakukan. Jadi ada kemungkinan juga arc ini bakal di skip sebagian besarnya dan kayak cuman mampir sekelebat. Kalau sudut pandangku beda sih. Jadi kenapa adegan itu digeser ke depan? Karena memang itu adalah lebih ke karena butuh penutupan ya, Mas ya. Jadi karena butuh penutupan itu makanya adegan gentong itu dimunculin di akhir season 1 biar penutupannya epic. Tuh aku berpikir bahwa ini akan berakhir di Lockton awalnya. Tapi kemudian lihat kayak gini, oh ya nggak bisa. Puncaknya Dinami itu udah paling bagus. Iya sih. Makanya harus selesai di sana. Dan kalau selesai di sana aja nggak ke Lockton, nggak ada adegan barel itu, impactnya nggak ada. Jadi kayak udah selesai aja. Kurang powerful. One Piece itu kan selalu all about impact kan ya. Nah makanya nggak apa-apa ini. Jadi ini adegannya diperpanjang. Cuman Lockton itu penting karena apa? Roger. Oh, jadi mungkin karena akhir season 1 kemarin juga ada ini ya, Mas ya, ada Bagi sama Alvida ketemu dan mungkin Alvidanya bisa jadi bakal ganti Cash atau enggak tahu, tapi yang jelas Lockdown harus diampiri ya, apa sih istilahnya? Didatengin. Lockdown harus didatengin. Nah, coba lanjut ke slide berikutnya, Mas Udo. Yang Reverse Mountain Arc ya. Benar. Ini tuh menurutku yang akan digabung sama Lockton. Oh, jadi mungkin bagian ini ya apa? Jadi lokasi Lockton itu ada bener-bener sedekat itu sama Reverse Mountain. Digabung dan berarti di sana ada proses mungkin karena spending satu time di sini tuh kelamaan buat live action. Buat live action loh ya. Sebenarnya ini sih, Mas. Aku mungkin sebenarnya ada feeling kalau bahkan mungkin ini bakal dihilangkan sebagian besarnya. Cuman aku agak khawatir
karena khawatir Labun bakal hilang. Kekhawatiranku cuman itu sih. Ya, aku Sama lah karena ya. Kan Labun itu kan penting. Labun itu kalau jadi gini, kalau ada atau enggaknya Labun itu ada menentukan ada atau enggaknya Brook nanti. Cuman Jadi kalau Labun nggak di sini, mungkin Brooknya nanti akan dapat perlakuan berbeda mungkin. atau bisa jadi Labun ini bakal muncul barengan sama Giant karena satu sama-sama atau di Whiskey Peak nanti. Bisa. Tapi aku berkeyakinan kalau karena gini ya, Vivi harus muncul di awal. Vivi nanti harus muncul di Lockdown. Karena Kok Lockdown season 1 di itu Reverse Mountain, Mas? enggak di sini di Lockdown, karena aku bahwa Lockdown dan Reverse Mountain itu akan menjadi satu arc. Makanya Vivi akan ada di sana. Jadi dari episode awal tuh Lockdown itu ada untuk laying the groundwork buat Baroque Wars dan Alabasta Vivi. Jadi sebagaimana muncul di episode 1 Nami ya. Karena season 1 itu pengikat 1 sampai 8 itu kan nggak patah ceritanya. Beda kalau di komik kan patah katanya. 1 selesai, lanjut selesai. Nah, live action itu butuh pengikat cerita buat orang itu engage. Itu memang naturnya ya. Naturnya live action. Iya, masuk akal. Makanya Nami akan ada di satu arc yang digabungin Vivi untuk ngikat kita ke Nami, ke Vivi dan ke Baroque Works. Bisa jadi ini juga sih, Mas. Whiskey Peak bisa jadi bakal dihilangkan. Larinya kayak momen di mana Luffy dan lain kawan-kawan diburu oleh Smoker, terus nanti Vivi dan Mr. Five mungkin bisa jadi munculnya di Logutan semua. Benar, apa yang ada di Whiskey Peak itu nanti ada di Lockdown mungkin, atau malah terbalik ya. Tiba-tiba masuk terus manunya langsung masuk Greenland, terus semuanya ada di setelah Greenland. Kita nggak ngerti, yang jelas One Piece live action ini membuktikan bahwa elemen-elemen yang penting itu tidak akan dihilangkan, tapi disederhanakan atau minimal disebutkan. Kalau yang menurutnya sudah nggak penting kayak Gaimon gitu, itu kan tidak berhubungan sama cerita sama sekali ya. Sampai sekarang pun tidak ada ceritanya itu. Jadi mungkin bisa dihilangkan. Kalau menurutku, Mas, jadi seenggaknya kita sepakat ya, Vivi harus muncul dari sejak episode 1 ya, Mas ya. Nah, kalau menurutku, kalau ngelihat world buildingnya, pembentukan dunianya One Piece live action ini overall sama persis kayak yang di manga. Jadi prediksiku ini lagu tahun ini posisinya tetap tidak akan berubah dari Reverse Mountain. Hanya saja yang mungkin berubah adalah posisi karakter-karakternya nanti. Jadi bisa jadi walaupun kita mampir ke Lockdown, bisa jadi yang Crocusnya muncul di situ, atau semua orang-orang Whiskey Peak yang penting-penting kayak Igaram atau Vivi mungkin munculnya di Lockdown juga. Jadi mungkin adegan di mana Bagi mengejar Luffy dan kawan-kawan bakal digantikan dengan yang ngejar Baroque Works. Mungkin. Karena bounty-nya udah muncul. Benar. Jadi menurutku lebih masuk kalau Baroque Works yang hitungannya pemburu bounty hunter ya, pemburu bajak laut juga, bakal ngejar mereka di Lockdown sebelum masuk ke Grand Line. Nah, Reverse Mountain-nya mungkin nggak akan di skip, tapi bakal let the groundwork buat world building-nya, bakal menjelaskan lebih lanjut tentang world building-nya, kenapa harus butuh lock post dan lain-lain. Dan Labun juga mungkin bakal tetap muncul, walaupun aku khawatir dia hilang sih. Ya bisa jadi. Itu menurutku sih. Cuman dia dua-duanya namanya juga kita prediksi ya. Nah, cuman yang kita sepakat sama ya, Mas ya, Vivi bakal muncul di awal. Iya. Nah, yang berikutnya ini agak tricky, Mas. Ini kan tadi kita berpikir Whiskey Peak bisa jadi bakal gabung ke Reverse Mountain atau bakal gabung ke Lockdown. Udah kita bahas. Iya. Jadi udah kita bahas sih. Paling nggak 3 arc pertama ini bakal di otak-atik jadi 2 episode kemungkinan ya, Mas ya.
Mungkin bisa jadi seperti itu. 3 arc itu bisa. Nah, yang trik ini, ya sebenarnya yang maksudku yang trik ini setelah ini sih. Yang ini, Ya, Little Garden. ya Little Garden banget. Jadi- Pertama adalah yang bikin trik itu adalah pertama budgetnya sih nanti. Budget Ya. raksasa sih ini. Nggak cuma raksasa, Dan- di sini ada banyak Dan, dinosaurus misalnya. dan ini buat cerita patah. Mm-mm. Buat Yang- cerita itu Yang bikin nyambung cuman Mr. Tree. Cuman kan memang tiba-tiba kan Mr. Tree tiba-tiba ke sana. Jadi mungkin butuh alasan untuk kesini yang kita nggak ngerti, yang nanti mungkin akan dimodifikasi. Kenapa harus kesini? Kalau di komik kesini itu kan ya karena memang petualangan. Nah, karena istilahnya log post berikutnya nyasarnya ke sini. Nah, aku masih berkeyakinan bahwa Netflix itu ingin memampatkan cerita agar semuanya itu nyambung tiap episodenya. Jadi tidak ada patah-patah. Makanya aku merasa Little Garden akan di skip atau seenggaknya diintegrasikan sama apa Arc namanya lain ya? arc lain. Whiskey Peak Tapi misalnya. Little Garden itu penting. Mengutip teman kita kan, penting bahwa ini tuh untuk apa? Ngelihatin wondernya One Piece. Ngeliatin keajaiban dunianya ya. Jadi harapanku tidak di skip, tapi kalau di skip aku paham. Ya. Tapi gimana ya Mas ya? Aku sih merasanya minimal adegan kemunculan Dory dan Brogy ini kayaknya harus ya. Tapi untuk monster-monster lain kayak dinosaurus atau ikan koi raksasa itu mungkin ada tapi diminimalisir. Dinosaurusnya bahkan mungkin nggak akan ada. Jadi kayak cuman Dory dan Brogy di sebuah pulau disebut Little Garden karena ada mereka berdua. Mungkin ini bakal gitu doang. Bisa jadi lebih jauh lebih sederhana ya. Iya. Karena satu budget, dua ini harus dilewati dengan cepat. Karena secara umum tidak terlalu banyak berpengaruh ke cerita utama untuk saat ini, untuk season 2 ini. Kan kita mikirnya per season 2, selama satu season tuh bakal ada sambungan-sambungan. Nah, Little Garden ini secara umum tidak mempengaruhi jalan cerita ke Arabasta. Yang kita berpendapat bahwa Arabasta bakal jadi ujungnya ya Mas ya. Benar, kita tuh baru ngerti relevansinya Little Garden itu adalah setelah kita ngelihat Pulau Jaya kan salah satunya. Ngelihat Pulau Jaya, kemudian kita ngelihat apa namanya di Enies Lobby ada Oimo sama Karsi itu ketemu Seng, ada Elbaf. Nah, relevansinya tuh sejauh itu gitu loh. Jadi makanya tadi seperti udah dibilang sama Sudo, mungkin Dory sama Brogy-nya yang harus ada, Little Garden-nya mungkin nggak perlu ada ya. Itu kompromi ya. Atau malah Little Garden bakal dipindah suatu saat nanti ke season 3 atau season 4 bisa jadi. Soalnya secara umum relevansinya nggak ada di Arabasta. Mungkin aja kan pentingnya ya, kepentingan Little Garden di komik itu kan adalah bondingnya Vivi dengan itu kan arc istirahat ya untuk nyambungin Vivi sama Mugiwara, lalu ngelihat world buildingnya One Piece itu seperti apa, Greenland itu seperti apa, kenapa Greenland berbeda. Tapi ya itu gimana ya? Tapi mungkin terlalu pesimis ya. Jadi ya let's hope the best lah. Ya kita pesimis juga karena kita nggak berani berharap terlalu tinggi juga ya Mas ya. Ekspektasi harus dipasang senormal mungkin intinya. Soalnya One Piece season 1 itu works banget karena kita paham kita mengharapkan apa. Nah yang berikutnya ini juga agak mengkhawatirkan karena banyak orang yang bingung ini gimana ya adaptasinya. Nah, Drum Kingdom ini salah satu arc terbaik menurutku. Bahkan mungkin beberapa penggemar menaruh dia di top 5. Cuman ya, Drum Kingdom ini menurutku nggak boleh di skip. Iya, jelas nggak. Kalau bisa jangan di skip. Tapi menurutku
apa ya? Untuk menciptakan pohon sakura kayak gini tuh butuh effort yang gede, satu. Dua, choppernya sendiri karena dia bakal jadi regular cast. Aku khawatir sama bagaimana mereka memunculkan chopper. Aku pribadi dengan ekspektasi minimal banget aku pengennya anak kecil meranin chopper cuman dikasih hidung biru sama tanduk rusa dengan efek-efek minimal lain. Tapi nggak harus terlalu kayak di anime gitu karena susah menyadari kalau ini bakalan susah. Kalau menurut Mas Daris gimana ini? Kalau aku sih Little Garden kenapa aku bilang Drum Kingdom. Sinyalku jelek. Bentar. Halo. Halo, udah masuk Mas? Oke. Drum Kingdom. Jadi Drum Kingdom itu mungkin budgetnya itu akan dibuang ke sini ya, ke Drum Kingdom ya, mungkin untuk menunjukkan karena salah satu hal yang paling puitis di One Piece itu di sana. Dan siapa itu Kureha, Dokter Kureha ya? Iya. Oh iya. Nah, Dokter Kureha itu penting karena dia yang pertama kali bilang Goldie Roger. Iya. Yang pertama kali menyebutkan bahwa Gold Roger nama aslinya adalah Goldie Roger. Makanya entah bagaimana kita harus melihat Sakura karena kalau ngomongin chopper nggak mungkin tanpa Sakura. Itu bagaimana Zeff itu harus ada untuk Sanji. Jadi susah ini akan menurutku Oda akan persisten bahwa harus ada ini. Ya masuk akal. Paling nggak 2 episode mungkin ya chopper ini. 2 episode karena kan ngelihatnya kemarin kayak gitu kan. Nah, apakah nanti akan disambungkan dengan sesuatu dengan yang mana ya lah mungkin. Tapi kita mungkin harus sepakat bahwa kalau ini nggak ada pasti jelek. Iya. Tapi kalau pendapatku Mas ya ini bakal muncul. Mungkin yang berbeda itu di Wapol. Di cara memainkan Wapol. Satu karena Wapol juga butuh budget gede, dia makan segala macam dan dia berubah dengan ajaib jadi benda lain yang digabung. Nah, menurutku ini Wapol itu tidak perlu banget. Bahkan sampai akhir sekarang pun dia cuma relevan gara-gara nyelamatin Vivi kan. Bisa kayak Don Creek lah ya Wapol itu. Nanti perlakuannya bisa jadi bakal kayak Don Creek. Dan yang muncul di sini supaya tetap menyambung dengan Arc Alabasta secara keseluruhan bisa jadi entah itu Mr. 3 atau Mr. 2 mungkin bakal muncul di sini. Kalau pendapatku dan ketemu S-nya mungkin di sini. Oh iya bisa jadi. Ketemu kakaknya ya. S sempat ke situ. Dan nah itu loh maksudku bisa sangat karena ini Baroque Wars jadi emang semuanya tuh nanti harus Baroque Wars. Iya. Sama lalu, kayak di season kemarin kan Mas. Kamu tadi ngomongin chopper kan. Aku sepakat ada pendapat yang bilang bahwa Fata kan bilang bahwa ini tuh mungkin nanti pakai manusia. Jadi choppernya itu akan stay di human form ya. Bukan human form, hybrid ya. Kalau Fata berpendapat bahwa mungkin bakal lebih sering pakai human form. Jadi pakai karakter manusia gede. Kalau aku lebih berkeyakinan lebih cocok kalau kita pakai anak kecil. Jadi dia stay lebih banyak di hybrid. Tapi dia pakai anak kecil yang nggak terlalu banyak make up sehingga agak jauh dari choppernya. Kalau Fata bilangnya lebih lama di strong point istilahnya. Ya itu aku suka pendapat kalian ya. Kalau aku tidak punya pendapat bagaimana chopper karena memang aku nggak yang terlalu gimana gitu, mau diapain kayaknya aku bakal tetap oke deh. Sepertinya aku juga karena gitu sih. Aku fokus ke ceritanya sih, bagaimana ceritanya. Ya yang penting yang jelas ini. Yang penting kan tersampaikan kan nyawanya One Piece yang ingin disampaikan tuh sampai. Terus yang aku suka dari ini Mas yang kemarin kan di season 1 juga sebagian besar itu kita dibahas adalah tentang Arlong, beberapa kali disebut. Nah, makanya aku berkeyakinan bahwa
Baroque Works ini bakal muncul berkali-kali di minimal mention di Ya. selama season 2. Makanya aku masih berpendapat bahwa Arlong muncul terus ya. Soalnya Arlong tuh nyambung terus, kayak terutama di sisi Nami sih. Jadi kalau walaupun nggak se-apparent, nggak sesering itu, tapi aku berpendapat bahwa di season 2 ini Baroque Works bakal dapat perlakuan yang mirip kayak Arlong di season 1. Arlong aja munculnya di Bharati ya kan? Jadi bisa jadi Baroque Works munculnya sejak lebih awal lagi. Terus yang terakhir langsung aja ya Mas ya. Yang terakhir itu kita bakal ngelihat Arabasta. Arabasta ini adalah adegan terakhir mutlak. Mutlak harus ada ini. Ini adalah adegan terakhir mutlak. Arabasta ini karena kalau ngelihat season 1 itu groundwork-nya itu udah dimulai dari episode 1. Jadi menurut yaitu 2-3 episode bisa nge-cover Baroque Works dengan membuang banyak hal. Kayak Kung Fu Dugong mungkin nggak ada, terus Yuba mungkin dilewati dikit. Apa? Luffy harus kalah minimal 1 kali. Ya. Minimal. Kalau di komik kan 2 kali kan, 2 kali kalah, pertarungan 3 baru. Tapi mungkin untuk mempersingkat, pokoknya Luffy harus kalah untuk membuktikan, untuk menunjukkan sebesar apa kekuatan krokodil sebagai Ichibukai ya. Sama ini Mas, Luffy harus kalah dan harus diselamatin oleh Nico Robin. Biar memperlihatkan kalau Robin itu sebenarnya baik. Ada momen di mana Robin diperlihatkan kalau dia baik. Jadi mungkin Yuba juga bakal di skip ya. Jadi kayak lebih perjalanan-perjalanan yang nggak penting, kayak ketemu tadi kita kan berpendapat ketemunya di Drum Kingdom. Jadi mungkin ini bakal lebih banyak perjalanannya, bakal lebih banyak di skip. Pokoknya 1 episode. Buildingnya 1 episode, tarungnya 1 episode. Atau kalau mau ideal adalah 1 episode itu Del, 1 episode krokodil, episode kedua itu kemudian fokus ngomongin perang rakyat. Lalu baru episode terakhir itu nanti yang akan fokus ke Luffy krokodil. Ya kita berdua pengennya idealnya paling nggak 3 episode ya Mas ya, untuk ini doang, untuk Arabasta. Tapi kalau jadinya 2 ya kita langsung expect berarti nanti gini ini yang akan dipotong. Jadi ya kuncinya adalah memahami ekspektasinya seperti tidak akan one on one sama komik dan anime. Iya, nggak mungkin satu banding satu ya. Bahwa season 1 mereka bisa works, itu aku sangat menaruh harapan kepada season 2 bahwa mereka akan bisa menjadikan art yang rumit itu works juga. Nah, aku berharapnya kalau misalnya kita kan bakal ngelihat, kita nggak akan melihat Robin gabung Straw Hat, nggak akan gabung Mugiwara di titik penutupan. Tapi dia mungkin bakal diperlihatkan muncul tiba-tiba dari dalam deck di after credit. Aku berharapnya kayak gitu. Seperti Smoker ya? Seperti Smoker yang muncul tiba-tiba di after credit. Aku berharapnya Robin tuh muncul mengagetkan kru topi jerami setelah after credit, setelah perpisahan. Menarik. Iya, aku suka. Ya berharapnya aja sih, tapi kan kita mungkin bisa jadi lebih bagus atau gimana, kita kan ya menyerahkan pada tim produksi. Tapi untuk ngerekap Mas, berarti kita berkeyakinan bahwa season 2 bakal banyak banget, dari episode pertama bakal munculin Vivi, dan bakal banyak banget Baroque Works, bakal lebih banyak dibahas daripada di komik ya Mas ya. Dan mungkin 3 arc Lockdown, Reverse Mountain, sama Whiskey Peak mungkin bakal dimampatkan. Little Garden bisa jadi diminimalisasi, tapi nggak tahu. Mungkin arc-nya Chopper juga bakal 1 atau bakal 2 episode karena cukup penting. Dan 3 episode terakhir mungkin bakal Alabasta. Oke. Jadi ya pas lah ya, kira-kira 8 episodean juga. 8 episode mungkin masih bisa masuk. Ya. Kecuali mereka agak ini ya Mas ya, jadi 10 episode. Ya kalau ternyata
bisa 10 episode berarti kita ekspektasinya akan jauh lebih tinggi lagi nanti. Iya. Tapi kalau 8 episode, oke, berarti seperti itu. Kalau 9 Nah. episode mungkin kita akan lebih tenang. Kalau 10 episode ideal. Puas. Nah. Oke, itu aja kali ya. Iya, udah. Obrolan kita soal prediksi One Piece live action season 2 di Netflix. Semoga segera ada pengumumannya biar semoga tahun depan kita udah bisa nonton. Amin. Yuk, makasih Aku Mas ya. beneran sama-sama dong. Seru sih. Oke, kalau itu membahas aja. prediksi. Nanti mungkin kita akan bikin konten-konten yang mirip-mirip kayak gini lagi ya. Mm-mm. Karena aku senang sih ini kita obrolannya jadi lebih bebas, lebih tidak terikat macam-macam. Iya, cuman jadi panjang emang ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan like dan follow kanal-kanal medsos OPFCI yang ada di deskripsi ya. Karena akan ada banyak informasi-informasi menarik soal One Piece di OPFCI. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten One Piece berikutnya. Thank you.